sambil menunggu ta'lim kita. Ta'lim hari kini Mifatihul Ghaib, kunci-kunci ilmu gaib. Arti Mifatihul itu kunci-kunci. Kategori amaliyah jarukyah. Kalau dalam ilmu syariat, kunci gaib itu doa. Kalau dalam tasawuf, kunci gaib itu kasyaf. Kapatang dikaji. Kalau dalam tibun, kunci gaib itu rukyah. Ya. Nah, jadi kunci-kunci Mifatihul itu terdiri dari 3. Syariat, doa. Nah, itu kunci gaib. Kalau dalam ilmu ruhaninya buka kasyaf. Ya. Tapi dalam tibun nabawi atau pengobatan disebut rukyah. Ya. Jadi ada pembahasan yang terkait dengan kaji kapatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaiknya ada catatan, ya, karena langsung amalan. Karena amaliyah penekanannya pada rukyah. Ya. Jadi seluruhnya harus bisa rukyah. Rukyah itu bukan milik ulama, bukan milik saja orang ahli agama, bukan milik ustadz, tapi rukyah itu milik orang muslim. Ya, jadi seluruhnya bisa merukyah. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallah wa ja'alal qur'ana hudalil muttaqin. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'adil amin. Allahumma wa syalim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsani ila yaumaidin. Berdoa kita subhanallah ilmalana ila ma'atana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa qul datam lisani yaqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi dimudahkan semua, dilancarkan semuanya, baik taklim maupun urusan kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amlina min ladunka aroma walanina min amrina rosada robbana ladunka qulubana bada ilhatana wa abrana min ladunka aroma. Syahadat al-masyayikh Iwan ya MAA rahimakumullah dan dimuliakan Allah. Amma badu, langsung saja kita ke taklim. Kita awali dulu langsung taklim kita dengan firman Allah dibacakan. Quran surat Al-An'am ayat 59 terkait masalah Mafatihul Ghaib atau kunci-kunci gaib. Dasar untuk memahami kunci-kunci ruhani atau kunci-kunci yang sifatnya tersembunyi dalam kajian Islam adalah Al-An'am ayat 59, itu awal suratnya. Wa innahu mafatihul ghaibi. Wa innahu mafatihul
Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Intinya mafatihul ghaib, semua yang ghaib ada pada Allah. Kita tahu ghaib kalau ada yang ngasih tahu. Intinya itu ya. Jadi hati-hati ruqyah. Ya. Yang menyembuhkan Allah. Ya. Jadi nanti kalau kita biasa meminta meruqyah, sering menggugurkan tawakal. Makrifatnya gitu. Sebaiknya jangan diruqyah. Karena kita bisa meruqyah. Kita bisa berdoa. Berarti kita menggunakan selain Allah. Nanti lepas hukum tawakal. Bukan nggak boleh. Jadi syarat-syarat diruqyah tentu berdasarkan turunan syariat. Ya. Kita pahami dulu mafatihul ghaibnya, kunci-kuncinya dasarnya surat tadi. Jadi akidahnya nggak ada satupun juga yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Gitu. Kata-kata berdasarkan firman tadi, mafatih. Ada mafatihul kalau dipanjangin, kunci-kunci. Mafatih itu memiliki beberapa makna jamak, yaitu miftah, bermakna pembuka pintu. Miftah itu pembuka pintu. Jamaknya dari miftah itu maftih, ya, maftih, bermakna simpanan. Maftih artinya simpanan. Dan mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Berarti kunci-kunci ilmu ghaib itu kalau terbuka ada simpanan untuk obat untuk apa? Itu maknanya. Kunci-kunci ilmu ghaib berdasarkan firman Allah, petunjuk dari Allah, hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Malaikat, Rasul alaihi salatu wassalam juga tidak mengetahui. Ya. Nabi mulia, Nabi Muhammad aja nggak mengetahui, apalagi Nabi lain. Termasuk utusan di kalangan malaikat. Utusan di kalangan malaikat adalah Jibril. Ya. Kalau utusan umat adalah Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui. Dari utusan yang paling mulia manusia, Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui, kecuali diberi tahu. Jadi runut. Kalau kita diberitahu oleh Allah, memberitahu hanya kepada Nabi, Nabi memberitahu kepada wali-walinya, wali-walinya memberi kepada ulama Rasul Sandia, maka kita bisa tahu. Jadi membuka kunci ghaib itu ada wasilah, langsung ke Allah. Nggak mungkin Allah memberitahu langsung, kecuali ada pintu pembuka langsung yang disebut pemuda ashabul kahfi. Ada amalan, kadang-kadang kita kan putus nasab. Guru kita siapa, orang tua kita siapa, wali kita siapa, nggak bisa langsung nyangkok ke Nabi kan, putus nasab, jadi sulit diberitahu. Maka kita Quran menunjukkan kepada pemuda-pemuda ashabul kahfi. Jadi untuk membuka pintu gaib itu biasanya di Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi, ya. Karena Jumat awal dari untuk mengetahui prospek ke depan kita hidup lancar atau tidak. Isinya dengan doa, ya. Nah, itu maknanya. Barang siapa mengklaim, mengetahui, mengakui, tahu ilmu gaib, termasuk tahu besok, maka kata Allah hukumnya syirik. Hati-hati. Hukumnya apa?
syirik. Jadi kalau ingin menebak ke belakang harus diawali dengan hukum prediksi. Apa namanya? Prediksi. Memprediksi ramalan cuaca. Nah, itu tetap tawakal kepada Allah. Ya. Jadi tetap hukumnya gimana? Hak Allahnya di belakang. Kalau buka pintu goib, nggak boleh menyebut hak Allah dibuka, kecuali ikhtiari. Ya. Kalau misalnya mau kerja, udah ada sasaran di depan, dapat atau enggaknya, boleh hak Allah di depan. Tapi kalau ingin menahan hujan, hak Allah di depan, di belakang, nggak boleh. Karena itu terkait hakullah, hak Allah. Ya. Ini banyak orang nggak paham jadi syirik yang tanpa disadari. Namanya syirik samar. Yang udah bahas ya. Diketok-ketok nanti hujan berhenti katanya. Kacau ini. Itu udah syirik samar. Hati-hati yang menyuruh tidak bisa bercanda itu. Nggak boleh. Masa akidah dibuat bercanda? Hiburan atau promosi nggak bisa. Apalagi dikaitkan budaya nggak bisa. Nggak boleh. Ya. Hukumnya apa Pak? Mengetahui ada 5 tuh, termasuk hari kiamat. Ya. Maka hukumnya sih syirik. Beda dengan ilmu yang disebut begini. Ada ilmu firasat, ada ilmu kasyaf. Itu dari Allah juga. Sering mengungkapkan itu tetap prediksi, tapi mendekati kebenaran. Karena ada dasar syariatnya. Ini karena ditetapkan secara akidah ilmu. Goib itu beda ya. Ada goibnya yang sifatnya mutlak, ada goibnya yang tidak mutlak. Nah, batasannya gitu. Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengklaim mengetahui goib akan memiliki tandingan dalam perkara yang sifatnya khusus bagi Allah, itu nggak ada tandingannya, dan telah mendustakan Al-Quran, apa yang disebut tadi ya. Karena itu Allah menjelaskan secara rinci mengenai kunci-kunci ilmu gaib. Salah satu penegasan yang kedua ya, adalah Quran surat Luqman surat 31 ayat 34, dibaca coba. Tadi penetapan hakullah, yang kedua uraiannya di Luqman 31-34. Innallaha indahu ilmu sya'ah. Ini ada 5 hak Allah yang tidak boleh kita melanggarnya dalam perkara gaib. Semua kalau terkait dengan apa yang difirmankan itu kita tidak tahu. Nggak boleh pula memprediksi sebenarnya ya dalam 5 ini. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghad wa ma tadri nafsum bi ai ardi tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dibicarakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Begini, di situ ada 5, perhatiin ya. Yang nggak boleh sama sekali sebetulnya kalau nggak ada ilmunya memprediksi aja nggak boleh. Jadi kalau awam kita nggak tahu aja, ya. Paling jawabannya wallahu alam, ya. Gini,
Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kalau membahas kamu besok kiamat, memprediksi hari kiamat, apalagi merasa dia pintar dan mengetahui berdasarkan ilmu, maka syirik. Syiriknya syirik sama, hati-hati, dosa syirik bahaya. Ya, paling besar. Yang kedua, menurunkan hujan. Ya kan? Dan dia yang menurunkan hujan. Allah kan? Jangan memprediksi juga. Lamaran cuaca gimana? Sain. Perkiraan. Jangan sandarkan ketetapan, karena itu hakullah kan. Nah, dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Nah, sekarang banyak nih, karena ada alat medis, sains ya. Nah, tapi yang dijelaskan nanti. Jadi kalau istri kita hamil, jangan diberi nama dulu, ya. Kalau memprediksi sudah ada ilham, tanyakan ahlinya, dia menyebutkan namanya. Sains cocok, maka dia pun harus memprediksi, mempersiapkan 2 nama. Itu boleh berencana. Kalau 2 nama berarti kita kan nggak tahu sebetulnya kan. Nah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok. Betul? Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Betul kan? Tempatnya nggak ada yang tahu. 5 tadi jangan dilanggar. Kalau awam jangan dilanggar. Karena hukumnya nanti kenanya syirik. Itu aturan fikih. Jadi dasarnya udah tahu. Nah, di dunia medsos sering orang langsung, ini orang sakti ini mau prediksi. Antum pun nggak boleh pas orang itu cocok dengan prediksi dia. Wah, hebat dia. Betul tuh kata Mama Loren gitu kan. Wah, kacau ini. Antum kena syirik. Ya. Tuh ya. Sebaiknya kita menyebutnya wallahu alam. Jadi berdasarkan ayat tadi, kunci-kunci ilmu gaib ada 5. Pertama, hari kiamat. Ya. Hari kiamat pun ditekankan lagi di Quran. Ya. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat datang kan. Allah telah banyak memberikan peringatan kepada seluruh manusia tentang hal ini. Tadi hari kiamat pertama sudah ada, yang kedua sudah ada, yang ketiga di Al-Waqiah. Ya. Nah, sering dibaca pada ayat-ayat gempa nih sebetulnya. Al-Waqiah 1-6, dengan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ija waqa'atil waqi'ah. Ya. Laisa liwaqa'atiha qadzibah. Ayat ketiganya qafidatur rabi'ah. 4-nya ijarujatil arduraza. Ayat terakhirnya 5, ke-5-nya wa busyatil jibalu basyah. Ayat ke-6-nya fakanat haba'am ba'abasyah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Tahunya setelah ada kiamat. Kejadian itu merendahkan satu golongan, meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruhnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Nah, ini sering dipakai ayat-ayat gempa, sebetulnya kurang tepat. Yang kedua, turunnya hujan. Ya. Ada di Al-Quran, tapi nggak perlu dibaca. Al-Wa'iz itu bermakna menghilangkan kesusahan. Maksudnya gini, adalah al-matar atau hujan. Al-matar itu bahasa Arabnya hujan. Hujan menghilangkan kesusahan di musim kering dan musim kemarau. Jadi kalau ada hujan nggak boleh mengeluh. Alhamdulillah. Banyak orang menggarutu ya. Beda hujan aja. Beda hujan aja, beda Pak. Nah, kita bisa tahu hujan itu berat tadi segede 3 hari. Memprediksinya bisa. Ya. Allah mengetahui waktu turunnya hujan, adapun manusia tidak mengetahui. Turunnya hujan adalah kunci untuk kehidupan di bumi dengan tanaman yang tumbuh di atas. Jadi hujan itu berkah.
Ya kan? Jadi alhamdulillah ada hujan itu. Jadi nggak boleh mengeluh, apalagi menggerutu. Ya. Dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan akan membuahkan kebaikan di padang rumput, kebun, sawah, semuanya berkaitan dengan maslahat kan, hujan. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Ghaib juga Al-Matar. Karena Al-Matar ini bermakna turunnya hujan, namun tidak menumbuhkan tanaman, bumi tetap kering. Itu yang disebut ada. Ya, hujan selebat-lebatnya menghancurkan tanaman kan. Nah, ada. Ya. Jadi hujan yang menjadi awal kehidupan bumi dan menumbuhkan tanaman itu hujan. Jadi banyaknya rahmat. Ketiga, apa yang di dalam rahim? Allah mengetahui apa yang berada di perut ibu yang mengandung. Di zaman ini kan ada teknologi. Semakin maju, manusia dapat mengetahui jenis kelamin janin yang berada di rahim dengan menggunakan USG, ultrasonografi kan? Ya kan? Hal ini tidaklah menunjukkan bahwa manusia mengetahui hal gaib. Tidak. Yang berada di rahim tidak. Sebab manusia baru mengetahui jenis kelamin pada janin setelah terbentuk pada janin tersebut. Janin terbentuk. Iya kan? Baru diteropong pakai alat. Tidak sejak awal. Ya. Kalau masih terbentuk muka itu nggak bisa. Tidak pula banyak sekali hasil USG menunjukkan kesalahan kan. Banyak kan? Manusia tidak mengetahui secara pasti. Jadi kalau memprediksi, wallahu alam, itu adatnya. Kapan janin mulai ada, sampai kapan ia akan hidup, apakah ia akan sengsara atau bahagia, dan tidak mengenai pula apakah ia akan kaya atau fakir nantinya setelah lahir. Akan tetapi Allah telah mengetahui segala hal tersebut. Keempat, apa yang dilakukan hari esok? Hal ini adalah kunci tentang apa yang dikerjakan oleh manusia di waktu yang akan datang. Apabila manusia tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri, maka dia juga tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh orang lain kan? Ya kan? Apabila manusia mengatakan, saya mengetahui apa yang dikerjakan di hari esok, saya akan pergi ke tempat fulan, atau membaca, atau mengunjungi kerabat saya. Rencana, besok ada barale. Ya, tetap dalam hati, wallahu alam. Ya. Wallahu alam, tetap di belakang, insya Allah boleh. Ya. Maka apa yang direncanakan manusia tersebut, kan bisa berubah. Ya. Karena terdapat hal yang menghalangi dia mengerjakan hal tersebut. Semisal sakit. Betul kan? Nah, itu. Jadi ini terkait tauhid. Kelima, tempat kematian. Manusia tidak mengetahui di mana ia akan mati. Apakah di tempat ia tinggal atau belahan bumi yang mana? Apakah di negeri Islam atau di negeri kafir, ya? Apakah di daratan, di lautan, di udara? Manusia juga tidak mengetahui kapan maut akan menjemputnya. Ya, kita hanya berdoa. Iya kan? Nah, tidak mungkin ia mengetahui di belahan bumi mana ia akan mati. Dia mempersiapkan tempat tersebut sedangkan dia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Ya. Orang Minang hati-hati. Kok pandamnya, beko disiko kotakannya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ya. Karena ada 3 tempat mati itu. Hancur di udara, tenggelam di laut, satu di bumi. Yaitu menggeser akidah, jangan tergeser. Jadi itulah 5 dasar kita untuk memahami hak Allah yang tidak boleh kita melanggarnya dalam ketetapan. Karena bisa menggeser kita dalam tawakal. Tawakal itu dasar ke orang beriman. Ya. Nah. Hal-hal gaib memang seringkali terjadi pada diri Rasulullah SAW. Tentunya karena dia dikasih wahyu. Maka dia mengetahui. Begitu juga para sahabatnya bisa diketahui, bisa dikasih tahu oleh Rasulullah. Kalau sahabat bertemu, ya, atau melalui kasyaf ruhani.
Semua itu merupakan ta'yidullah, dukungan dari Allah melalui orang-orang mulia atau yang disebut wasilah atau tawasul kepada hamba-hambanya, karena mereka memperjuangkan agamanya, maka akan diberi pembuka kasyaf terkait pemahaman kegoiban. Dan sama sekali bukan dengan cara dipelajari. Jadi nggak ada ilmu goib itu dipelajari. Ilmu goib itu tahu sendiri, karena ada yang memberi tahu. Ya, pahami itu ya. Kemarin udah diajarin nggak perlu ngaji yang aneh-aneh, ya. Melainkan semata-mata rahmat petunjuk dari Allah datang begitu saja. Kan banyak di medsos ini ilmu goib, kan banyak ya, buka aja, ya. Puasa kumkum, puasa tidak boleh makan daging. Nah, itu nggak ada sandaran hadisnya. Ya, hati-hati, hanya amalan-amalan yang sifatnya lebih cenderung kepada tibun. Semua kalaupun mengetahui prediksi ke depan itu tayyidullah, dukungan dari Allah kepada hambanya karena mereka memperjuangkan agama Allah, tentunya Islam. Dan sama sekali bukan dengan cara dipelajari, melainkan semata-mata pertolongan limpah karunia yang datang begitu saja. Dan hal ini dikatakan kalau di Nabi namanya mukjizat, ya. Karomah para sahabat, ya. Sudah itu kasyaf bagi ulama, ya. Para ulama mengatakan bahwa dalam sistem hukum Islam yang tegak, orang yang melakukan atau mengajarkan ilmu sihir dan sebagainya yang terkait-kait ke depan, kegoiban, itu sihir namanya. Hukum fikihnya wajib dibunuh. Apa hukumnya? Itu sunnah. Wajib dibunuh. Ngeri juga nih. Pokoknya kalau mempelajari, belajar, mempelajari, apalagi mempraktekkannya secara fikih, hukumnya wajib dibunuh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum tukang sihir muslim atau jini. Imam Malik berkata begini, seorang muslim apabila menyihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran, maka dia wajib dibunuh. Tidak perlu diminta taubatnya. Ya. Dan taubatnya tidak diterima karena sihir tadi itu adalah perkara kalau udah kena orang. Jindik berzina masih ada tobat, ya. Juga karena Allah menanamkan sihir dengan kekafiran di dalamnya. Dasarnya mana? Bukan hadis. Wajib dibunuh itu dasarnya Al-Baqarah 102, dibaca agak panjang. Itu dasarnya. Kita dasari dulu pemahaman masalah kegoiban ya dan rambu-rambunya. Dan kunci hak Allah ada 5 tadi. Patabau matalusi syaitan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas as-sihra wa ma
sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menemukannya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jadilah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat begini, penyihir itu dia tidak kafir, tapi kena hukum fikih, harus dibunuh. Ya, hati-hati, penyihir kafir kamu nggak boleh. Tukang santet, tukang telur, ya banyak di Minang juga banyak. Itu nggak boleh menyebut mereka kafir kalau muslim, ya nggak boleh. Tapi dia wajib dibunuh, berat itu. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga berkata, diceritakan kepada Syufyan Abu Umayyah, Amir bin Dinar, bahwa ia mendengar Bajah bin Abdah berkata, Umar bin Khattab memutuskan agar setiap tukang sihir, lelaki ataupun wanita, dibunuh, walaupun muslim. Ya. Bajah berkata, kemudian kami membunuh 3 tukang sihir. Ini ada di tafsirnya Al-Quran Al-Azim surat Al-Baqarah tadi, dasarnya. Jadi kalau ada orang sihir menggunakan telur, tinggam, atau macam, kita kalau punya kekuatan berpahala membunuh. Ya, nah dalam konsep hukum Islam, hukum negara ada menyalahi, tapi dalam konsep hukum agama itu harus ditegakkan. Jangan terbuka. Jadi nggak berdosa. Karena itu perintah dari Al-Quran. Ya. Sahih pula dari Hafsah Ummul Mukminin bahwasanya ia memberitakan untuk membunuh budak wanita yang telah melakukan sihir terhadap dirinya. Lalu wanita itu pun dibunuh tanpa diminta untuk bertobat. Ya. Jadi memang keras, Pak. Kalau sihir, hati-hati, Pak. Imam Syafi'i juga berkata, tukang sihir tidak dibunuh kecuali jika mengakui dia membunuh dengan sihirnya. Agak lebih ringan. Tanya dulu, ngaku enggak? Jadi memang ada beda pendapat para ulama. Jadi ilmu sihir, santet dan sebagainya, tinggam, itu jenisnya sama, namanya sihir. Mereka semua sepakat mengharamkan ilmu semacam itu, tapi tidak mengkafirkan. Nah, karena hal itu dapat menimbulkan, kalau dia langsung menuhankan kepada jin, setan, karena ada jenis ilmu sihir yang tidak menuhankan kepada jin dan setan. Kalau menuhankan jin dan setan, sihir itu langsung kafir. Ya. Jadi menimbulkan kekafiran. Nah, kemusyrikan bagi pelakunya. Jadi bisa membahayakan, tapi kalau yang jenisnya tidak ada penyembahan, maka dia tidak kena kafir, tapi wajib dibunuh. Ada yang disebut ilmu metafisika yang tidak menggunakan jin, ada. Ya, tapi tetap wajib dibunuh, tapi tidak kena kafir. Itu fikihnya. Sekarang kita bahas ke yang terakhir, ini yang paling penting. Ya, yang tadi itu dasar-dasar rambu-rambu kita dalam kunci-kunci kegoiban yang tidak boleh dilanggar, terutama ilmu-ilmu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Sekarang kita bahas masalah tibu nabawi atau pengobatan secara Islam, namanya ruqyah. Secara bahasa Arab artinya meninggikan dan mengangkat. Ruqyah itu ada pakai qaf, ada pakai kaf. Beda. Ruqyah beda. Kalau ruqyah pakai kaf itu hilal.
Ya, kalau ruqyah itu meninggikan, menyembuhkan dan mengangkat penyakit. Bedanya itu. Jadi kalau menulis misalnya hilal jangan ruqyah, tapi pakai K, ya. Itu bedanya. Secara syar'i ruqyah dirapalkan, dibaca. Umumnya secara syariat penyembuhkan demam, kejang-kejang dan penyakit yang sifatnya lain, tidak timbul secara fisik. Ini ada di Kitabut Tauhid lil Fauzan. Ya. Harus tahu beda ruqyah dan ruqyah. Ruqyah maksudnya ruqyatul hilal. Kemarin gajinya kan kasyaf, membuka, yaitu melihat hilal untuk menentukan awal akhir bulan Hijriah kan. Beda. Jadi kalau ruqyah secara umum adalah dengan merapalkan, membacakan bacaan-bacaan kepada orang yang sakit melalui Al-Quran dan hadis. Ya, ruqyah tidak identik dengan kesurupan. Tapi kesurupan bisa diruqyah, tapi tidak mutlak identik dengan kesurupan. Karena ruqyah juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit badan yang nampak seperti batuk, pilek, demam semisalnya, ya, maupun penyakit yang tidak tampak seperti kesurupan, penyakit ain, gila maksiat, ya, susah dikasih tahu, ya. Karenanya hukum ruqyah, hukumnya boleh jika memenuhi 3 syarat. Ini yang harus diketahui. Pertama, syarat ruqyah adalah bacaan yang jelas maknanya. Ya, jelas maknanya. Tidak ada rapalan mantra yang samar. Kalau dilafadzkan harus jelas. Atau yang tidak jelas maknanya. Kedua, jadi ruqyah itu harus tahu arti. Ya, kedua, bacaan yang digunakan tidak mengandung perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya. Ketiga, hati tidak tergantung kepada ruqyah. Ini yang paling penting. Ya, secara zatnya. Namun meyakini bahwa ruqyah adalah sekedar perantara. Nah, sebab untuk mengusahakan kesembuhan, ya. Jadi ikhtiar dengan ruqyah. Hati kita tidak boleh bahwa dengan ruqyah itu sembuh, nggak boleh. Maka kita kena syirik syamar, ya. Yang terkadang Allah berikan kesembuhan dan terkadang tidak. Makanya ruqyah umumnya yang tidak dapat diruqyah karena dia menganggap dengan ruqyah itu sembuh. Paham nggak nih maksudnya? Jadi nggak boleh. Jadi di ruqyah pun harus tawakal. Pertanyaannya, la haula dulu, ruqyah dulu, atau ruqyah dulu, la haula dulu. Berarti kalau ruqyah, kita yang akan diruqyah atau orang yang akan meruqyah, la haula dulu. Ya, karena ruqyah itu hanya perantara, beda ya. Nah, beda dengan kasyaf. Jika syarat yang 3 tadi terpenuhi, maka ruqyah yang dilakukan hukumnya mubah, boleh. Berdasarkan hadis Nabi, la basa bal ruqoma lam takun syarqan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim nomornya 2200, sahih. Dan juga Nabi SAW melakukan ruqyah. Dan beliau pun pernah diruqyah. Demikian juga para sahabat Nabi pun melakukannya. Maka tidak mengapa melakukan ruqyah jika memenuhi kriteria yang 3 syarat tadi. Misal, meruqyah menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan doa yang dikenal, dipahami, lafaz-lafaz lain yang dipahami maknanya dan tidak terdapat pelanggaran syariat di dalamnya. Adapun
jika dalam ruqyah terdapat unsur minta bantuan dari makhluk rohani, makhluk setan, atau minta bantuan kepada orang mati secara tawasul dengan kedudukan orang mulia, atau terdapat mantra-mantra dari huruf muqatta'ah yang tidak jelas maknanya, maka ruqyah tersebut terlarang. Ada di Kitabut Tauhid. Hati-hati, bukan terlarang semuanya sebetulnya, ya. Sehingga ruqyah itu dibagi menjadi dua. Pertama, ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat yang disebutkan tadi. Yang kedua, ruqyah gairu syariah, ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang tiga tadi, ya kan? Atau mengurangi. Ya. Ruqyah jenis ini dibagi menjadi dua. Yang ruqyah gairu syariah, yang terlarang. Satu, ruqyah bid'iyah, yaitu ruqyah yang mengandung ibadah yang tidak pernah dituntun oleh syariat. Ya, nggak ada dalilnya. Ya. Kedua, ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, seperti meminta bantuan dukun, mantra setan, meminta bantuan kepada jin, orang mati, menggunakan jimat, menggunakan sihir, dan semisalnya. Jadi inilah yang disebut dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wat taimana walti walata syirakun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, jimat, pelet, jelas kesyirikannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3883 disahihkan oleh Abu Daud dan Albani. Berarti jimat. Ya, kalau ada combong, tepak jala, kok hiasan. Dipakainya rancak. Kalau Nabi pakai batu Yaman, pakai saja sih hiasan. Ya gitu. Jadi jangan diingetin. Karena tiap benda yang diciptakan Allah, pasti ada manfaatnya. Kita nggak tahu. Jangan dikaji. Hukum meminta di ruqyah, hukumnya. Meminta di ruqyah, hukumnya mubah. Apa? Mubah artinya boleh. Tidak wajib. Ya, di bawah wajib. Berdasarkan hadis dari Asma bin Usmais radhiyallahu anha berkata begini, Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhum walainu falashtarki lahum qala na'am falakan syahiyun sabakal qadara sabakatul lainu. Wahai Rasul, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Bolehkah kami minta mereka diruqyah? Nabi menjawab, Qala, iya boleh. Andaikan ada yang bisa mendahulukan takdir, itulah ain. Hadis riwayat Tirmizi 2059, Ibnu Majah 3510, disahihkan oleh Sahihah Ibnu Majah. Artinya gini, di sini mendulukan takdir kalau mereka diberitahu, punya ilmu kasyaf, ya, tuh, punya pemahaman makrifat, nah, itu boleh, ya. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata begini, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murna an astariko minal ain. Dahulu Rasulullah SAW meminta agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Ain sumbernya dari mata. Hadis riwayat Muslim nomor 2195. Namun jika orang yang meminta diruqyah, ia bertawakal kepada peruqyah. Kita bertawakal yakin kepada peruqyah, dilarang. Baik oleh Nabi, oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya antum berobat ke andong, bertawakal ke andong, maka hukumnya haram. Paham itu ya? Maka hukumnya haram. Dan dilarang. Dalam hadis, dasarnya ada di hadis.
tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salah satu ciri mereka adalah tidak minta diruqyah. Hadis ini sahih. Jadi orang yang tidak pernah minta diruqyah, maka mereka masuk surganya tidak ada hisab. Sebab gini, kalau orang minta ruqyah, ditanya hatinya nanti, antum bertawakal ke pengruqyah atau kepadaku, kata Allah. Jadi sedikit saja, tipis tuh. Itikad, akidah. Nggak boleh kita berobat. Wih, dokter tuh canggih. Pokoknya minum Ubeko, pasti cegah. Itu kena. Itu nanti ucapan itu antum dihisab. Ya, paham ya? Jadi nggak boleh. Jadi tetap akidah dan tauhid itu dipegang. Jadi sebaiknya kita nggak minta ruqyah. Awil khusus Jumat ini. Kecuali memang sudah melampaui batas kemampuan sakitnya secara fisik dan merusak terhadap amanah dan lingkungan. Ada penyakit yang bisa merusak, maka boleh diruqyah. Nabi saja diruqyah karena ain. Ain itu sudah ke fisik akan mengganggu. Jadi salah satu ciri mereka adalah tidak meminta diruqyah untuk bisa tanpa hisab dan tanpa adab waktu di akhirat. Jadi hukumnya tetap bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada pengruqyah. Hukum asalnya kalau bertawakal kepada Allah diruqyah boleh. Itu yang disebut kena mubah. Namun meninggalkan perbuatan meminta diruqyah ini lebih utama kata Nabi. Apa kata Nabi hadisnya? Lebih utama. Talqin diruqyah tanda antum mengandalkan kepada ikhtiari. Orang makrifat ikhtiari boleh tapi tidak diandalkan. Paham gak nih maksudnya? Lebih cenderung yang diandalkan prioritasnya hak Allah di depan. Duduk. Ini sedikit nih, kuncinya sedikit. Nah di sini sering banyak secara awam tidak paham, itu mainan hati. Kesimpulannya, meminta diruqyah syariah hukumnya tidak mengapa. Maksudnya, orang yang sedang sakit tidak mengapa meminta kepada orang yang dianggap bisa meruqyah dengan berkata, ruqyahlah saya, bacakan bacaan ruqyah kepada saya. Namun, meninggalkannya lebih utama, kata Nabi. Bingung ya? Karena ditakutkan dia mentawakalkan, meyakini bahwa pengeruqyah itu penyembuhnya. Duduk gak kira-kira? Nah jadi mainannya hati. Itikad. Itu resiko ruqyah. Termasuk talqin. Wah saya ini bisa soleh. Berkat ditalqin Qodoriyah wanak Sabandiyah. Bahaya. Bahaya itu. Maka ditanya dulu. Bai'ah, talqin, tawasul. Ya. Tanya dulu, itikad kita tetap kepada Allah. Tawadu, tawakal, tetap kepada Allah. Walaupun kita hanya diperintahkan ikhtiar, kan hanya diperintahkan. Maka ruqyah itu kena mubah. Tidak wajib. Karenanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ajab, diantaranya yaitu orang yang la yastarkun. Maksudnya orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ada hadisnya sahih dalam rangka menyempurnakan tawakal sesempurna-purnanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang dulu, orang-orang sufi, orang-orang ulama besar itu tidak pernah diruqyah, tapi dia pengruqyah. Tapi sebelum diruqyah adabnya keras. Itikad akidahnya ditanya dulu. Nggak main ruqyah aja, main baca aja nggak bisa. Nah, yang paling baik meruqyah sendiri. Apa? Meruqyah sendiri. Jadi dasarnya Allah berfirman di Isra 82, dibaca ikhwan.
Wanunadzilu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Baca ya. Di sini sering tidak tertangkap makna ini, entah kita terhijab atau enggak. Nih ya. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat. Ya, Quran adalah asyifa, penyembuh juga lah rahmat. Yakin itu. Bagi orang yang jawabannya beriman. Kalau antum jolim pakai Quran, kena antum. Bukan sembuh. Ini bisik-bisik ya. Bukan sembuh. Jadi kalau antum jolim masih makan haram dan minta diru'yah di Quran, menjadi antum sakit. Bacalah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Puasa untuk orang yang beriman. Kalau jolim, gitu ya. Sekarang baca lagi. Sedangkan bagi orang yang jolim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Nah, jadi kalau membereskan orang jahit, woi, saya makan haram terjolim tuh, ya, minta diruqyah tuh, baca Al-Quran, kacau kok, bukan kutuk. Yang bersih tidak boleh dengan dasar yang jelek. Kira-kira apa enggak? Nah itu hati-hatinya, makanya ruqyah hati-hati. Ruqyah nggak sembarang duit aja, pokoknya nggak mau tau jolim, nggak mau diruqyah aja, dua-duanya kena. Quran itu suci, harus ada tahara dulu, tobat dulu, betul kan? Baru bisa makbul. Keras itu, banyak kena di sini ayat ini. Ini nasihat andung ya. Banyak sekali Muslim sekarang itu menggampangkan ayat Quran menjadi penyembuh. Padahal dia bukan jadi penyembuh, jadi merugi. Kira-kira duduk kan nih? Bukan hadis kan? Tapi Quran. Kurang digarisbawahi yang terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah lalu mendapati ada wanita sedang menyembuhkan dan meruqyah Aisyah. Maka Nabi bersabda, tunggu dulu, cukup dia disembuhkan dengan Al-Quran. Ya, cukup. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam konteks ini, karena Aisyah itu tahu keimanannya, maka boleh pakai Quran. Duduk kan? Kalau jolim jangan pakai Quran, suruh ke dokter aja. Ya, jadi pembersihannya bukan ruqyah, suruh dia bisa beriman. Maka cukup dengan Bismillah saja sembuh dia. Jadi kuncinya apa Pak? Umumnya orang sulit sembuh, sulit berubah karena tidak beriman. Karena obat itu ada di Quran, betul kan? Nah. Boleh membaca ayat Al-Quran apa saja kepada orang yang sakit. Dasarnya dijelaskan begini, tidak ada metode ruqyah yang disyariatkan kecuali dengan tilawah. Apa? Tilawah, dibaca. Dibacakan Al-Quran oleh si pengeruqyah, terdengar oleh keduanya, yang baca dan kedengar. Masa ruqyah? Nggak bisa. Itu doa, lebih cenderung pada tahara. Kalau penyembuh dibaca, keras terdengar. Atau kalau diri sendiri dibaca, kedengar oleh telinga kita yang baca. Metodenya itu.
tilawah. Orang yang sering membaca Al-Quran sudah menyembuhkan penyakit di dirinya. Paham ya? Untuk bisa makbul, dirinya harus membersihkan secara taharah. Tauhid. Betul kan? Betul kan? Dirinya. Maka dia menjadi asyifa. Sebetulnya orang Islam kalau paham ilmunya, paham SOP-nya yang mesti dilakukan, dia tidak ada yang sakit. Sulit dapat sakit. Tidak ada metode ruqyah yang disyariatkan kecuali dengan tilawah, membaca Al-Quran yang sesuai sunnah. Tidak ada ruqyah kecuali dengan tilawah. Adapun dengan menuliskan ayat kemudian dibasahi air, ini memang terdapat perdebatan ulama, namun Antum tidak menemukan atsar hadis dan as-sunnah. Antum tidak pernah menulis celupkan di air minum, tidak pernah. Karena tidak ada dasar hadisnya. Paham ya? Jadi kalau ketemu misalnya celupkan air diminumkan, sebaiknya nggak usah. Tinta nanti minum. Nah, jangan, walaupun ayat itu bagus. Konotasi suara itu yang jadi penyembuh. Itu ada energi, harus terdengar. Metodenya itu secara syariat. Sedangkan beberapa ayat Quran yang dianjurkan oleh para ulama hanya dibacakan untuk diruqyah, diantaranya surat, catat. Harus apa ini? Semuanya boleh. Pertama Al-Fatihah, kedua surat An-Nas. Kalau berat ikuti semuanya. Ketiga surat Al-Falaq, keempat surat Al-Ikhlas, kelima surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Al-Baqarah untuk ruqyah 1 sampai dengan 5. Kemudian Al-Baqarah lagi 102, 103. Kemudian Al-Baqarah lagi 123, 124. Kemudian Al-Baqarah lagi 255. Ayat apa tuh? Kursi. Kemudian surat Al-Baqarah lagi 285, 286. Kemudian surat Ali Imran ayat 18, ayat 19. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54, 56, 55, 56, 57. 3 buah. Al-A'raf ayat 54, 55, 56, 57, 54, 55, 56, 57, 4 ayat. Kemudian Al-A'raf lagi ayat 117 sampai 122. Kemudian surat Yunus ayat 81 sampai dengan 82. 2 ayat. Kemudian surat Toha ayat 69. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 115, 118 sampai 118. 115, 116, 117, 118. Kemudian surat Asy-Syafa'at ayat 1 sampai 10. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 32. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 33, 34, 35, 36. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 21, 22, 23, 24. Terakhir Al-Jin ayat 1 sampai 9. Kalau kena penyakit yang sifatnya virus, ganas, kanker, itu harus tuntas dibaca sampai 40 hari, insya Allah. Nggak perlu medis. Menurut kan nih syaratnya beriman. Itu aja. Jangan seluruh Quran khatam. Ketepatannya di situ. Dan kalau kita baca satu-satu artinya, ngerti kita.
Nah nanti Anung share aja nih kan, panjang ya. Ini penyakit berbahaya harus tuntas. Tapi kalau mengambil satu-satu, itu penyakit yang ringan-ringan aja boleh. Diambil antara itu. Metodenya ditilawakan, dibaca sendiri. Itu Al-Quran. Utamakan Al-Quran. Dikuatkan oleh hadis. Boleh dibaca hadis. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah SAW merasakan sakit, malaikat Jibril meruqyahnya dengan doa. Ini semua kena. Sakit, berarti terasa di badan. Malai baca Quran, minta ruqyah malaikat Jibril, kan dikasih tahu ke Nabi. Nabi dikasih tahu secara hadis sahih, kita boleh baca. Ini yang dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli da'in yasfik. Wa min kulli da'in yasfik. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin ija hasad. Ija hasad. Wa min syarri hasidin ija hasad. Wa syarri kulli zi ain. Wa syarri kulli zi ain. Dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli da'in yasfik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa syarri kulli zi ain. Dengan nama Allah yang menyembuhkanmu. Dia menyembuhkanmu dari segala penyakit dan dari keburukan orang yang hasad dan dari keburukan orang yang menyebabkan ain. Ain itu sihir. Lengkap gak tuh? Hadis riwayat Muslim bernomor 2185. Jadi Nabi itu diruqyah, dibacakan oleh malaikat Jibril waktu sakit oleh bacaan Nabi. Ya, sebaiknya dihafal. Ini bisa tuntas semuanya. Kalau penyakit yang khusus, kuatnya memang di Al-Quran. Itu spesifikasi. Tadi kelompok ayatnya. Nggak boleh melenceng dari itu ayatnya. Ya. Kalau diruqyah di luar dari ayat itu berarti dia tidak berilmu ruqyah, bukan timbun tamawi. Ya. Hadis kedua untuk ruqyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca doa ruqyah. Doa yang dibaca Nabi. Nah, ini Nabi, boleh kita mendoakan. Kalau tadi Jibril, yang kedua Nabi meruqyah orang. Nah, doanya gini. Adibil basyarab banas. Adibil basyarab banas. Isipi antasi syafi. La sifa'ila. La sifa'ila. Sifa'uka. Sifa'uka. Sifa'ala yukadiru sakoman. Sifa'ala yukadiru sakoman. Dulu dari atas. Adibil basyarab banas. Isifi anta sifa syafi. La sifa'a illa sifa'uka. Sifa'la yuqadiru sakoman. Kalau disatukan dari Jibril, Muhammad, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli da'in yasfik. Wa min syarri hasidin idza hasad.
wa syarikul ji'ain adibi basyarab banas isifi anta si syafi la syafi'a illa sifa'uka sifa la yuqadiru syakoman. Yang hadis kedua yang Nabi ucapan Nabi artinya, wahai Robnya manusia, hilangkanlah musibah ini, sembuhkanlah, engkau adalah yang memberi kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, berilah kesembuhan yang sempurna sehingga penyakit tidak kembali lagi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 383 sahih dari Abu Daud. Paham ya? Itu satu runut basmalahnya di awal pada Jibril. Duduk kan nih. Kemudian masuk ucapan Nabi. Sebaik itu dihafal. Itu sifatnya cepat. Dan itu sering digunakan, boleh digunakan langsung ke diri kita, boleh digunakan langsung dipegang kepada orang, ya. Pakai hadis tadi, kalau pakai Quran dibuka Quran, Pak. Dibuka Quran, boleh di atas di kepalanya, tapi dibacakan jahar. Duduk kan nih. Kalau pakai hadis dipegang, hati-hati muhram, ya. Kalau untuk diri sendiri misalnya sakit pegang. Kalau untuk rusak dada yang kemarin itu mau tidur, itu ayatnya, hadisnya. Duduk ya, membaca. Bismillah, yubrik wa min kulli da'in yasbik wa min syari hasidin ijasad wa syari kulli ji'ain adibil basyarab banas isbi antasibi syafi la sifa ila sifa uka sifa la yaqdiru syakoran. Ini sering pakai doa kalau orang sakit PA. Ini aja. Ada dir basyarab banas isbi antasibi syafi la sifa ila la yang nggak keterima. Dia harus ada jahar. Kalau sakit ini pegang, kalau sakit ini pegang. Mungkin tinggi ala kita, mungkin chest plank. Rukyah, paham gak tuh? Kalau misalnya orang lain cukup dibaca di air, dengarkan. Walaupun orang yang nggak ada, tapi kita melafazkan supaya air masuk, energinya kan. Dibaca, jahar. Jangan keras-keras nanti orang kaget. Baca. Dan gitu Pak, kedengaran telinga. Insya Allah air itu berubah. Itu paling syariah, paling syah. Paham kan nih? Paling gampang. Yang lain ada banyak metodenya, tapi sulit. Ya, sulit. Dan itu tidak dibacakan oleh hanya orang ulama, punya orang sufi, ustadz, kiai, umum boleh memakai itu. Paham ya? Umum. Tapi muslim. Mungkin beriman, mungkin kuat. Mungkin bagus sholatnya, mungkin kuat. Syaratnya itu. Hadis tadi. Sampai sini putus untuk rukyah. Jadi karena banyaknya metode tibun pengobatan, sebaiknya yang syariah itu hanya itu. Dan kelompok Qur'annya tadi utarannya di situ. Nah, kita ambilkan pintar nih. Kita tahu makna arti. Kira-kira mendekati mana artinya? Di Al-Baqarah kan ada tuh kelompoknya. Di surat Al-An'am kan ada di sana ayat-ayatnya. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita lanjut. Cara meru'yah. Dengan syarat pertama, tilawah dibacakan ayat tadi kepada orang yang sakit dengan niat ruqyah. Niatnya ruqyah, ya. Bukan sekedar tilawah atau membacakan doa-doa dalam hadis Nabi tadi. Bukan hanya itu aja, tapi ada niat. Ya Allah, niat saya meruqyah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Yang penting meridhoi bahwa bahasa itu aja. Baru baca. Boleh juga dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi sebaiknya ada Qurannya. Nah.
Selanjutnya boleh melalui telapak tangan, lalu meniup dengan lembut pada telapak tangan, kemudian mengusapkan pada bagian tubuh yang sakit untuk diri sendiri atau orang lain, tapi amanah, murid. Kita coba diri sendiri dulu. Yang dibaca hadis tadi itu ada petikan Quran, ya, yang dari Jibril dan dari Nabi. Kan gampang tuh. Bismillah yubrik wa min kulli da'in yasfik wa min syari hasidin ijazat wa syari kulli adi bil bashar rabbanas ishfi anta syafi la shifa ala shifa uka shifa ala yuqadiru sakoman. Udah dengar? Baca, tiupkan ke tangan kalau sakit. Oke. Pakai air juga boleh, pakai tangan juga boleh. Metodenya itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW meniupkan kepada diri beliau sendiri dengan al-muwawizat, doa perlindungan yang dibaca tadi. Hadis riwayat Bukhari bernomor 5735, Muslim 2192. Boleh juga dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis juga dibolehkan dengan Al-Quran dengan air minum. Dengan hadis, dengan Quran boleh dengan air minum, kemudian air diminumkan kepada orang yang sakit. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, ahli Tibun Nabawi, malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi SAW ketika beliau sakit dengan menggunakan air yang dibacakan. Khusus yang kedua, ucapan Nabi, ucapan malaikat Jibril. Catat. Yang ketiga nih, ini mungkin ke atas mungkin keren. Ya, pakai air khusus ini, nggak bisa pakai tiupan. Kalau tiupan yang tadi boleh juga pakai air, yang hanya pakai air. Bismillah ar-raqiqa min kulli syai'in yuzika. Mengulang. Tetap kalau di awal hadis pakai basmalah tapi bismillah. Yang Nabi itu tergabung dengan Jibril itu sudah ada bismillah. Nah, kalau air saja dari Jibril meruqyah Nabi dengan air, ya Jibril itu bacaannya bismillah arqika min kulli syai'in yuzika wa min syari kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arkika. 3 kali. Dibaca 3 kali, pegang airnya, titik, minumkan. Ini bisa jarak jauh. Oper kemana bawa boleh. Bisa ditambah bacaannya. Sebenarnya buka kajian dong, karena Jibril. Ya. Bismillah arkika min kulli syai'in yuzika wa min syari kulli nafsin au ainin nasyidin Allahu yasfika bismillah arkika. Ya, 3 kali. Nanti dong catat, tapi pakai bahasa Arab ya. Sebanyak 3 kali. Itulah metode ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara ruqyah dengan mencelupkan ayat Al-Quran pada doa pada air lalu diminumkannya. Ini adalah pendapat ya. Namun sebaiknya ditinggalkan karena tidak terdapat dalil sahih yang mendasarinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama jumhur. Dan ruqyah itu pada hakikatnya adalah doa. Ya kan? Sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Dianjurkan sesering mungkin. Maka demikian juga ruqyah. Jadi hendaknya dilakukan dengan konsisten, istiqomah sesering mungkin. Bila perlu tiap hari ruqyah diri antum. Sampai Pak? Ruqyah aja. Karena itu juga doa. Nah. Selanjutnya, jual beli air ruqyah. Hukumnya nih. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah pernah ditanya tentang jual beli air ruqyah yang konon sudah dibacakan ayat Quran dan hadis doa-doa. Apakah praktek seperti ini dibolehkan? Beliau menjawab, realitanya
orang-orang yang biasa menjual air atau hal lain yang ditiupkan bacaan atau melalui air diusapkan semacam ini hanya sedikit sekali faedah manfaatnya. Hasilnya cuma 20%. Ayo. Sedikit, karena ruqyah yang semacam ini orang membacakan ayat dan doa pada air atau yang lainnya disebut tidak memaksudkannya kecuali untuk perkara duniawi maslahat pribadi. Dibolehkan kecuali sekedar untuk biaya ganti air dan perjalanan dia. Duduk. Itu dibolehkan mengganti mahar namanya. Kecuali kalau dia beli di Arab kan beli air beli. Ya kan? Nah, kalau antum beli aqua, harga aqua dan perjalanan orang itu kalau ruqyah itu pergi, itu yang dibolehkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk perkara ruqyah. Besok Walita lafa itu ayat yang disebut tengah. Itu ayatnya merah. Kalau Quran yang asli, ayat yang paling tengah dari semua ayat kalau ditimbang itu ditulis merah yang asli. Dan ayat yang merah itu bekas Utsman waktu dibunuh sebagai khalifah kedua muncrat ke sana. Maka ayat itu mengandung sultan dan kekuatan. Insya Allah besok terkait juga kunci-kunci gaib. Ya, itu dihitung. Itu besok nanti kita bahas lebih dalam lagi terkait itu bukan ruqyah, di atas ruqyah. Di atas ruqyah. Nah, antum boleh di ruqyah kalau kuat. Kalau terganggu tawakal kita sebaiknya jangan minta ruqyah. Yang dibolehkan ruqyah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Handallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.